saya akan menjelaskan mengenai arsitektur data warehouse untuk sistem penjualan. Yang pertama, masuk ke konsep arsitektur data warehouse. Pada slide ini dijelaskan ada 4 karakteristik utama data warehouse. Yang pertama itu subject oriented. Artinya data sesuai ini berdasarkan topik atau subjek atau objek bisnis. Misalnya data penjualan, data produk, data pelanggan, data toko. Jadi data tidak dicampur menjadi satu, tetapi dikelompokkan sesuai kebutuhan analisisnya. Yang kedua, integrated. Berarti data berasal dari banyak sumber kemudian digabungkan menjadi satu format yang sama. Sebagai contohnya, data pelanggan berasal dari database MySQL, file Excel, file CSV. Semua data tersebut memiliki format yang berbeda. Melalui proses ETL, seluruh data disatukan sehingga menjadi konsisten dan mudah dianalisis. Yang ketiga, time variant. Dari data warehouse menyimpan data historis, artinya data lama tidak dihapus. Misalnya perusahaan ingin membandingkan penjualan pada tahun 2023 dan penjualan pada tahun 2024 dan penjualan pada tahun 2025. Semua data tersebut masih tersedia sehingga dapat melihat perkembangan bisnis. Yang keempat, non-variant. Setelah data masuk ke data warehouse, data tersebut tidak diubah lagi. Kalaupun ada database baru, database lama itu tetap disimpan. Hal ini membuat hasil analisis lebih stabil dan terpercaya. Tujuan utama data warehouse membangun data dari berbagai sumber, menyimpan data historis, mempercepat proses analisis, membantu pimpinan mengambil keputusan bisnis. Masuk pada bagian arsitektur tiga layar data warehouse. Pada slide ini data warehouse menggunakan 3 lapisan utama. Yang pertama, layar 1, staging area. Ini adalah tempat pertama data dikumpulkan. Sumber data bisa berasal dari data MySQL, Excel, CSV, atau API. Pada tahap ini, data masih mentah, belum dibersihkan dan belum siap dianalisis. Yang layar kedua itu data warehouse core. Pada tahap ini dilakukan proses pembersihan data, penghapusan data kosong, penyamaan format, menggabungkan data. Kemudian data disimpan menggunakan star schema. Dalamnya terdapat text tabel, dimension, dan tabel. Yang ketiga itu data mart atau presentation. Setelah data tersimpan, data dapat ditampilkan menggunakan aplikasi visualisasi seperti Power BI, Tableau, Microsoft Excel. Hasil akhirnya berupa dashboard, laporan yang mudah dipahami. Mengapa menggunakan 3 layer? Karena proses menjadi lebih rapi. Data tidak langsung masuk ke laporan, tetapi proses lebih dahulu sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat. Selanjutnya itu diagram arsitektur data warehouse. Pada kali ini memperlihatkan alur perjalanan data atau urutannya. Sumber data misalnya database penjualan, Excel, dan CSV. ETL menggunakan perintah spawn. Pada tahap ini data diambil, dibersihkan, digabungkan, dan diubah formatnya. Data warehouse MySQL, data yang sudah bersih disimpan dalam database MySQL. Dashboard, data kemudian ditampilkan menjadi grafik, diagram, laporan, sehingga pimpinan perusahaan dapat melihat kondisi penjualan secara cepat. Selanjutnya, star schema. Star schema adalah model database yang paling digunakan dalam data warehouse. Disebut star schema karena bentuknya menyerupai bintang.
Di tengah terdapat fact tabel. Pada fact-nya itu penjualan berisi dari transaksi seperti total harga, jumlah barang, ID produk, ID pelanggan, ID waktu, ID toko. Fact tabel menyimpan angka-angka yang akan dihitung. Di sekelilingnya terdapat dimensi tabel, dimensi pelanggan. Ini berisi pada nama pelanggan, jenis kelamin, atau kota. Dimensi produk berisi nama produk, kategori, merek. Dimensi waktu berisi hari, bulan, dan tahun. Dimensi toko berisi nama toko, lokasi toko. Keuntungan start skema itu seperti query lebih cepat, mudah dipahami, cocok untuk analisis penjualan. Selanjutnya itu masuk di pemilihan DBMS MySQL. Kenapa saya memilih MySQL? Yang pertama itu gratis, tidak memerlukan biaya lisensi, sangat cocok untuk pembelajaran maupun proyek kecil sehingga mendengar. Yang kedua, open source. Kode program terbuka, banyak dokumentasi dan komunitas yang membantu jika mengalami kesulitan. Dukungan start schema. MySQL mampu menjalankan join antar tabel dengan baik. Selain itu, mendukung indeks sehingga mencari data menjadi lebih cepat. Yang keempat itu mudah dihubungkan dengan Pentau. MySQL memiliki koneksi JDBC yang stabil sehingga mudah digunakan pada Pentaspon. Masuk di MySQL lanjutan. Di sini tuh selain alasan sebelumnya, MySQL juga memiliki kelebihan lain, yang dimana itu performa cepat, mampu mengenali jutaan data. Mendukung backup, data dapat disimpan berbagai cadangan sehingga aman jika terjadi kerusakan. Yang ketiga itu mendukung replikat. Database dapat disalin ke server lain untuk meningkatkan keamanan dan ketersediaan data. Yang keempat, mudah digunakan. Dengan MySQL Workbench, pengguna dapat membuat database, penulisan query SQL, melihat isi tabel, import tabel, ekspor tabel, atau data. Semua dilakukan melalui tampilan grafik yang mudah digunakan. Selanjutnya ETL atau Pentaspon. Pentaspon adalah software ETL. ETL merupakan singkatan dari extract, yang dimana mengambil data dari berbagai sumber dan transfer. Dia mengelola data seperti menghapus data kosong, mengubah format tanggal, menggabungkan tabel, menghitung total penjualan. Yang ketiga atau yang terakhir, load. Memasukkan data yang sudah bersih ke dalam data warehouse. Keunggulan Pentaspon yaitu gratis, open source, drag dan drop, tidak perlu banyak coding, mendukung banyak jenis database. Selanjutnya proses ETL. Tahapan ETL dijelaskan lebih rinci, yang dimana ekstrak mengambil data dari data tabel input MySQL, CSV input, Excel input. Transfer, beberapa proses yang dilakukan. Filter route, menghapus data yang tidak diperlukan. Sales volumes, memiliki kolom yang digunakan. Kalkulator menghitung total harga. Data format, menyamakan format tanggal. Join atau lookup, menggabungkan data transaksi dengan data dimensi. Load, data yang sudah dibersihkan dimasukkan ke dalam MySQL Data Warehouse Excel untuk laporan. Tahapan ini memastikan hanya dapat yang berkualitas yang masuk ke dalam data warehouse. Selanjutnya
string pentahousephone. Pada gambar terlihat tampilan pentahousephone bagian-bagian pentingnya. Tabel input digunakan untuk membaca data dari MySQL. Transformation menunjukkan urutan proses ETL. Microsoft Excel Writer digunakan untuk membuat laporan Excel. JDBC Continue Collection digunakan untuk menghubungkan pentau dengan database MySQL. Setiap komponen dihubungkan menggunakan garis pop yang menunjukkan aliran data dari awal sehingga jadi proses ETL. Bagi penutup, dapat disimpulkan bahwa data warehouse berfungsi sebagai tempat penyimpanan data untuk kebutuhan analisis. Arsitektur yang digunakan adalah 3 layer, yaitu string, area, data warehouse, core, dan reception layer. Data disusun menggunakan star schema yang terdiri atas status fix tabel dan 4 dimensional tabel agar proses analisis lebih cepat dan sederhana. MySQL dipilih karena gratis, mudah digunakan, memiliki formula yang baik, serta kompleksitas tabel dengan pentau. Pentahousephone digunakan sebagai tool ETL untuk mengambil, membersihkan, mengubah, dan membuat data ke data warehouse. Dengan data warehouse, perusahaan dapat membuat laporan dashboard yang lebih cepat, akurat, dan mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.